Sunan Ampel, ulama dari Ampel Denta. Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah putra dari Sunan Gresik. Beliau berdakwah mulai dari desa Kembang Kuning, Peneleh hingga Ampel Denta. Di Ampel Denta, Raden Rahmat menetap cukup lama. Di tempat ini, beliau dan para santrinya mendirikan masjid dan padepokan atau pesantren, tempat mendidik para penduduk desa yang mau datang berguru kepada beliau. Padepokan Ampel Denta dan keharuman nama Raden Rahmat inilah yang membuat beliau dijuluki Sunan Ampel. Ampel diambil dari tempat beliau menetap, yaitu Ampel Denta. Bagaimanakah perjalanan dakwah Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam? Yuk kita saksikan kisahnya. Sunan Ampel memiliki nama asli Ali Rahmatullah atau dikenal juga dengan panggilan Raden Rahmat. Raden Rahmat dilahirkan sekitar tahun 1401 Masehi. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan julukan Sunan Gresik. Kakek Raden Rahmat bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro As-Samarkandi. Beliau adalah seorang ulama besar di daerah yang bernama Samarkandi. Sejak dahulu Samarkandi dikenal sebagai daerah yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari, yakni ulama periwayat hadis-hadis sahih. Ibunda Raden Rahmat bernama Dewi Chandrawulan. Beliau seorang putri dari negeri Champa. Menurut para sejarawan, negeri Champa dahulu terletak di wilayah yang saat ini menjadi negeri Vietnam. Raden Rahmat mempunyai seorang kakak bernama Ali Murtado, atau kelak dikenal dengan julukan Raden Santri. Bibi Raden Rahmat bernama Dewi Dwarawati. Beliau adalah adik dari ibunda Raden Rahmat. Dewi Dwarawati menikah dengan Raja Brawijaya, salah satu Raja Majapahit. Raden Rahmat dan kakaknya Ali Murtado diminta oleh bibinya, Ratu Dwarawati, untuk datang dan berdakwah di Pulau Jawa. Saat itu mereka berdua diperkirakan berusia 20 tahun. Raden Rahmat dan Ali Murtado akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke Pulau Jawa. Keberanian mereka mengikuti jejak sang ayah, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berdakwah ke Pulau Jawa terlebih dahulu. Mereka berdua pun berangkat dari Champa menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Raden Rahmat dan Ali Murtado menyempatkan diri singgah di desa Gapura Gresik, tempat ayahnya Syekh Maulana Ibrahim dimakamkan. Disinilah mereka berdua berpisah. Ali Murtado meneruskan perjalanan berdakwah ke daerah Nusa Tenggara, Madura, dan Bima. Beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima dan juga mendapat julukan Raden Santri kelak. Ali Murtado wafat dan dimakamkan di Gresik. Sementara itu, Raden Rahmat meneruskan perjalanannya ke Kerajaan Majapahit. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya Raden Rahmat sampai di Kerajaan Majapahit. Kedatangan Raden Rahmat disambut dengan gembira oleh Raja Brawijaya dan Ratu Dwarawati. "Wahai keponakanku, bersediakah engkau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit?" tanya Raja Brawijaya. "Dengan senang hati, wahai Raja, saya akan berusaha sekuat tenaga mendidik mereka dengan ilmu yang saya miliki." Setelah menetap lama dan menjadi guru ilmu bagi para bangsawan Majapahit, Raden Rahmat lalu dinikahkan dengan Dewi Chandrawati alias Nyai Ageng Manila, putri dari bangsawan Majapahit dari Tuban bernama Arya Teja. Raden Rahmat dan Dewi Chandrawati dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. Maulana,
Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Kedua, Raden Kasim atau Sunan Derajat. 3. Nyai Ageng Melaka. Kelak memiliki anak bernama Syed Jafar Shadiq atau Sunan Kudus. Keempat, Siti Mutmainah, dan kelima, Siti Hafsah. Setelah mengabdi cukup lama, Raden Rahmat lalu diperintahkan oleh Raja Brawijaya untuk pergi ke daerah Surabaya. Di sanalah Raden Rahmat ditugaskan untuk berdakwah dan mendidik penduduk Majapahit. Bersama dengan keluarga dan rombongan santri, Raden Rahmat pun berangkat ke wilayah Surabaya. Selama dalam perjalanan, Raden Rahmat sempat singgah di beberapa tempat. Dalam persinggahannya, Raden Rahmat menyempatkan diri untuk berdakwah kepada penduduk dari satu desa ke desa yang lainnya. Salah satu desa yang disinggahinya bernama Desa Kembang Kuning. Pada saat itu, kawasan Desa Kembang Kuning masih berbentuk rawa-rawa dan hutan liar. Raden Rahmat dan para santrinya lalu membabat rawa dan hutan tersebut dan mendirikan surau, tempat sholat. Sampai saat ini, surau yang dibangun oleh Raden Rahmat itu terjaga dengan utuh. Masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Tiban atau Masjid Rahmat yang terletak di Desa Kembang Kuning, Wonokromo, Surabaya. Masjid Rahmat adalah masjid tertua di kota Surabaya. Di Desa Kembang Kuning, Raden Rahmat lalu bertemu dengan tokoh masyarakat desa yang bernama Ki Wiryo Suroyo yang berjuluk Mbah Kuning. Setelah melihat dan menyaksikan keluasan ilmu dan akhlak Raden Rahmat, Mbah Kuning menjadi kagum. Mbah Kuning bersama keluarganya akhirnya memeluk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Penduduk desa pun banyak yang mengikuti ajaran Raden Rahmat berkat ajakan Ki Wiryo. Setelah singgah cukup lama, Raden Rahmat pun melanjutkan perjalanannya sampai di Desa Peneleh. Penduduk desa ini memiliki kebiasaan berjudi sabung ayam. Melihat kondisi ini, Raden Rahmat memutuskan untuk menetap dan berdakwah. Cara Raden Rahmat berdakwah cukup unik. Konon, dia memiliki ayam jago yang selalu menang setiap kali diadu. Saat itu banyak yang bertanya, mengapa ayamnya selalu menang? Raden Rahmat menjawab, semua karena izin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, semua pasti dikabulkan olehnya. Kemudian karena penasaran, setiap hari masyarakat terus mengikuti perilaku Raden Rahmat. Raden Rahmat pun memberikan penjelasan bahwa semua makhluk wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya yaitu dengan melaksanakan sholat. Secara perlahan penduduk desa Peneleh mengikuti kebiasaan Raden Rahmat beribadah, dan secara perlahan kebiasaan berjudi sabung ayam pun mereka tinggalkan. Dalam berdakwah, Raden Rahmat tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Setelah cukup lama berdakwah di Desa Peneleh, Raden Rahmat melanjutkan perjalanannya hingga sampailah mereka di wilayah Ampel Denta, sebuah wilayah yang juga masih sepi. Setelah sampai, hal yang pertama dilakukan Raden Rahmat adalah mendirikan masjid dan padepokan untuk tempat tinggal para santri. Bersamaan dengan itu, perlahan demi perlahan, penduduk desa pun berdatangan ke padepokan Raden Rahmat. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Raden Rahmat dan rombongannya di situ. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta juga unik. Pertama-tama beliau dan para muridnya membuat kerajinan tangan berbentuk kipas. Kipas-kipasan kerajinan tangan tersebut terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar padepokan tertentu, dan juga anyaman rotan
Awalnya kipas-kipasan itu dibagikan secara gratis kepada penduduk setempat. Raden Rahmat memberitahukan bahwa kipas-kipasan tersebut memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit jika mengambilnya dengan cara mengucap 2 kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang. Terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu, semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat mereka berdatangan, Raden Rahmat pun mempraktekkan ibadah sholat. Secara perlahan mereka pun mengikuti apa yang dilakukan Raden Rahmat. Di Ampel Denta, Raden Rahmat menetap cukup lama. Di tempat ini beliau dan para santrinya mendirikan masjid dan padepokan atau pesantren, tempat mendidik para penduduk desa yang mau datang berguru kepada beliau. Padepokan Ampel Denta dan keharuman nama Raden Rahmat inilah yang membuat beliau dijuluki Sunan Ampel. Ampel diambil dari tempat beliau menetap, yaitu Ampel Denta. Dakwah Sunan Ampel diteruskan oleh kedua anaknya, yaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim atau dikenal dengan nama Sunan Bonang, dan Raden Kasim atau dikenal dengan nama Sunan Derajat. Selain oleh kedua anaknya, dakwah juga diteruskan oleh santrinya, yaitu Raden Paku atau dikenal dengan nama Sunan Giri. Di Ampel Denta, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri belajar bersama-sama. Selain 2 anak dan 1 muridnya, dakwah Sunan Ampel juga diteruskan oleh cucunya yang bernama Syed Jafar Sadiq Asmat Khan atau yang dikenal dengan nama Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan cucu dari Sunan Ampel dari garis ibu. Ibunya bernama Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sedangkan ayah Sunan Kudus bernama Raden Usman Haji atau dikenal dengan nama Sunan Wundung, putra dari Syekh Ali Murtado. Syekh Ali Murtado adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada masanya, Sunan Kudus adalah seorang panglima perang Kesultanan Demak. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1480 Masehi. Pada masa hidupnya, Sunan Ampel telah memberi sumbangsi besar bagi penyebaran Islam di Surabaya. Peninggalannya yang masih ada sampai saat ini yaitu Masjid Sunan Ampel yang berlokasi di Jalan Ampel, nomor 53, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Selain itu, terdapat pula makam atau kuburan dari Sunan Ampel yang sampai saat ini sangat sering didatangi para peziarah dari seluruh Indonesia. Masjid Sunan Ampel memiliki 5 pintu gerbang, antara lain Gapura Munggah, Poso, Ngamal, Madep, dan Paneksen. 5 pintu ini merupakan simbol dari 5 rukun Islam. Masjid Sunan Ampel juga didirikan dengan 16 tiang penyangga yang semuanya merupakan kayu jati dengan tinggi 17 meter dan berdiameter 60 cm. Hingga kini kedua arsitektur unik tersebut masih dilestarikan keasliannya. Selain itu, di komplek Masjid Sunan Ampel ini terdapat makam Sunan Ampel beserta keluarganya, sehingga kita juga bisa berziarah ke makam beliau.